semua, Assalamualaikum. Jumpa lagi di channel YouTube Risnadi DWD. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Pada video kali ini saya membuat olahan daging sapi. Daging sapi bumbu rujak, kuahnya kental, bumbunya sedap banget dan juga meresap, dagingnya empuk. Ini beneran sangat enak banget. Bikin suami dan anak-anak bolak-balik nambah makannya karena beneran sangat enak. Kalau teman-teman punya daging bisa coba pakai resep ini ya. Insya Allah teman-teman akan suka dan ketagihan. Untuk bahannya ini sudah saya siapkan 1 kg daging sapi. Ini sudah saya potong-potong dan sudah saya cuci bersih. Untuk potongan ini bisa disesuaikan selera masing-masing ya, mau tebal mau tipis silahkan. Dan untuk jenis daging ini saya pakai yang ada lemak dan ada sedikit ototnya seperti ini teman-teman. Teman-teman boleh menggunakan yang khas dalam atau mau menggunakan yang sengkel juga nggak apa-apa. Silahkan saja disesuaikan selera atau bahan yang ada aja ya. Dan ini nanti akan saya marinasi menggunakan soda kue ya untuk mengempukkan daging. Teman-teman boleh menggunakan soda kue seperti saya atau bisa juga menggunakan nanas. Untuk cara mengempukkan daging dengan soda kue ataupun nanas sudah pernah saya bikin di video sebelumnya ya teman-teman. Oke, sekarang saya akan siapkan untuk bumbunya. Ini saya menggunakan 11 siung bawang putih. Ini sebelum dihaluskan ya, seperti biasa saya potong kecil-kecil dulu. Oke, sisihkan. Kemudian ada 11 siung bawang merah. Ini sama ya, diiris kecil-kecil dulu. Untuk bawang merah, bawang putih ini juga bisa disesuaikan selera ya teman-teman. Mau bawang putihnya bawang merah sama seperti saya atau mau banyakkan bawang merah silahkan ya. Kemudian ada 5 butir kemiri. Ini saya menggunakan kemiri yang sudah disangrai, kemudian diiris kecil-kecil. Kalau teman-teman di rumah tidak ada kemiri sangrai, boleh menggunakan kemiri yang biasa, nggak usah disangrai, nggak apa-apa ya. Kemudian ada kunyit, ini saya menggunakan kurang lebih 1 cm. Kemudian untuk cabai, ini saya menggunakan cabai merah keriting sebanyak 12 buah. Kalau teman-teman ada cabai merah besar, boleh pakai cabai merah besar ya, nanti warnanya lebih merah, lebih cakep ya. Untuk pedasnya ini saya tambahkan 1 genggam cabai rawit merah, atau bisa juga disesuaikan selera untuk tingkat kepedasannya. Oke, semua bumbunya kita masukkan ke dalam blender, kemudian tambahkan minyak goreng untuk membantu menghaluskan. Kemudian ada 2 ruas lengkuas, ini boleh digeprek, boleh diiris tipis-tipis seperti saya ya teman-teman. Kemudian ada daun salam, ini saya menggunakan 3 lembar ya, boleh lebih dari 3 lembar. Karena kita akan memasak bumbu rujak, jadi saya menggunakan gula merah, asam jawa, kaldu jamur, dan juga ada garam. Jadi rasa kuahnya nanti ada rasa manis, pedas, asam, dan juga gurih. Untuk santan ini saya menggunakan santan segar ya teman-teman, dari 1 butir kelapa ukuran besar. Dan ini saya jadikan 2, ada santan yang perasan pertama dan santan yang perasan kedua yang agak encer. Untuk 1 kilo daging sapi minimal kita gunakan 1 butir kelapa ukuran besar ya. Lebih enak lagi kalau kelapanya lebih dari 1 ya, boleh 1,5 atau 2 butir. Kita sisihkan dulu dan lanjut kita siapkan penggorengan, beri sedikit minyak. Kemudian kita akan tumis bumbunya. Kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata ya, dan biar bawahnya tidak gosong. Kita masak bumbunya dengan menggunakan api kecil saja. Masak bumbunya sampai matang, aromanya harum dan juga berubah warna. Kalau bumbunya sudah matang, bisa kita masukkan daging sapi. Ini tadi sudah saya marinasi dengan soda kue ya. Kalau kita marinasi dengan soda kue, dagingnya akan lebih cepat empuk ya teman-teman. Kemudian dagingnya ini kita tumis dengan bumbunya ya, kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata. Masak dagingnya sampai berubah warna ya, jadi warna dagingnya sudah berubah pucat, tidak merah lagi, dan nanti dagingnya juga akan mengeluarkan air teman-teman. Kalau masak daging bumbu rujak dengan cara daging yang masih fresh diolah dengan bumbunya, ini rasanya lebih enak ya, dibanding dagingnya di presto terlebih dahulu baru diolah dengan bumbu ya teman-teman. Itu rasanya berbeda ya, kalau menurut saya kurang meresap ya. Oke teman-teman, ini dagingnya sudah mengeluarkan air seperti ini. Kita masak sebentar ya. Kemudian masukkan daun salam dan juga lengkuas. Masukkan juga gula merah, asam jawa, garam, dan juga kaldu jamur. Kemudian masukkan juga santan perasan kedua.
Untuk jumlah santan ini bisa disesuaikan ya, karena nanti santannya ini akan dimasak sampai mengental ya teman-teman. Jadi berapapun santannya nggak masalah ya, yang penting nanti dagingnya empuk, santannya mengental, bumbunya meresap. Oke, kita masak sampai dagingnya empuk dan kuahnya menyusut. Kalau kuahnya sudah menyusut, dagingnya sudah empuk, kita akan masukkan santan kentalnya ya, dan ini memasuki tahap kedua ya. Kita masukkan semua. Oke, kita aduk-aduk sampai santannya tercampur merata. Nah, setelah santan kental ini masuk, ini masih kita masak lagi kurang lebih ada 30 menit ya teman-teman. Jadi untuk masak bumbu rujak ini agak lama ya teman-teman, harus sabar ya. Ini mirip sekali dengan rendang ya, hanya beda bumbu saja ya teman-teman. Kalau bumbu rujak ini bumbunya sangat simpel sekali ya. Oke teman-teman, ini sudah mulai menyusut dan juga sudah mengental. Kalau teman-teman mau ada kuahnya, ini sudah cukup ya. Tapi kalau saya masak 5 menit lagi teman-teman. Jadi kuahnya benar-benar kental banget ya. Kita gunakan api kecil saja. Dan setelah dimasak dengan menggunakan api kecil selama kurang lebih 5 menit, hasilnya seperti ini. Ini sudah cukup kental, nanti kalau udah dingin ini kental banget. Oke, sekarang kita akan matikan kompornya ya. Setelah kita cicipin rasanya sudah pas, kita matikan kompornya dan kita pindah ke mangkok saji atau ke piring saji. Aromanya sangat harum banget teman-teman, dan warnanya juga sangat cantik, ada merah kecoklatan seperti ini. Bumbunya kental dan ini juga dagingnya lembut, bumbunya bisa meresap ke dalam dagingnya. Ini beneran recommended buat teman-teman yang ada di rumah ya. Ini beneran bumbunya sedap banget teman-teman, ada rasa manis, pedas, gurih, dan rasa segar dapet banget. Silahkan nanti dicoba ya, semoga teman-teman suka dengan resep yang saya bagikan dan resep ini bisa bermanfaat. Untuk bahannya ini saya pakai 600 gram daging kambing beserta tulangannya ya. Jadi ini campur antara daging kambing, tetelan, dan juga tulangan. Dan ini sudah saya potong-potong. Untuk potongan ini bisa disesuaikan selera masing-masing. Dan ini ada tulangan yang agak gede teman-teman. Dan untuk daging kambingnya ini nanti saya cuci teman-teman, karena ini saya belinya di pasar. Ini kotor ya teman-teman, ada kotorannya, jadi nggak mungkin kalau nggak dicuci ya. Tapi kalau dagingnya bersih nggak apa-apa, kalau mau nggak dicuci ya langsung dimasak juga nggak apa-apa. Tapi ini saya cuci dulu ya. Oke, saya akan cuci dulu. Setelah saya cuci akan lanjut saya rebus. Ini sudah saya siapkan air dan airnya juga sudah mendidih. Sekarang saya masukkan daging kambing dan tulangan yang sudah saya cuci. Kemudian saya tambahkan dengan jahe yang sudah digeprek, ini sekitar 1 ruas, dan 2 lembar daun salam. Untuk rebusan pertama ini nanti airnya saya buang ya, biar daging kambingnya tidak perengus ya teman-teman. Dan untuk rebusan yang kedua nanti baru saya pakai air kaldunya. Oke, ini saya tutup dan rebus kurang lebihnya 10 menit saja ya. Dan ini sudah cukup ya teman-teman. Sekarang saya akan angkat. Saya tiriskan dulu dan airnya kita buang ya. Oke, selanjutnya kita ganti airnya dengan yang bersih. Kemudian masukkan daging kambing yang sudah direbus tadi ya. Nah, ini masih kurang. Airnya akan saya tambahkan lagi sampai daging kambingnya kecelup, biar nanti cepat empuk ya teman-teman. Oke, sekarang kita rebus dengan teknik 5-37 ya. Dihitung setelah airnya mendidih, kemudian kita matikan, kita diamkan 30 menit, kemudian kita nyalakan lagi selama 7 menit ya. Kita rebus sampai empuk ya teman-teman. Oke, sambil menunggu dagingnya empuk, kita siapkan bumbunya terlebih dahulu. Ini saya menggunakan bawang putih 9 siung. Sebelum dihaluskan, ini bawang putihnya saya iris kecil-kecil. Kemudian juga ada bawang merah, ini saya menggunakan 10 siung. Jadi untuk bawang merah, bawang putih ini jumlahnya hampir sama ya teman-teman. Oke, kita sisihkan. Kemudian ada kemiri, ini saya pakai 3 butir ya, sudah saya sangrai. Ini kemirinya diiris kecil-kecil. Kemirinya boleh disangrai dulu, boleh tidak ya. Kemudian 1 cm kunyit. Kemudian untuk cabai merah keriting ini saya pakai 1 genggam ya teman-teman. Atau bisa juga disesuaikan selera.
Kemudian saya tambahkan cabai rawitnya 4 buah. Untuk gulainya ini nanti tidak pedas teman-teman, jadi saya bikinnya tidak pedas ya, jadi cabainya nggak terlalu banyak. Dan ini saya tambahkan pala setengah butir ya, ini saya iris kecil-kecil aja, atau mau diparut nanti juga boleh ya. Oke, bumbunya kita masukkan ke dalam blender, kemudian tambahkan setengah sendok teh lada butiran, 1,5 sendok teh ketumbar butiran, kemudian tambahkan setengah sendok teh jintan, dan untuk menghaluskan saya tambahkan minyak goreng ya. Untuk rempah yang lainnya ini saya menggunakan asam jawa sedikit aja ya, kemudian juga ada kayu manis, kemudian ada cengkeh, bunga lawang, dan juga kapulaga. Ini nanti kita utuhkan aja ya. Oke, lanjut siapkan bumbu aromatiknya. Ini saya menggunakan lengkuas 2 ruas. Ini digeprek boleh, diiris tipis-tipis seperti ini juga boleh. Kemudian ada 2 batang serai, ini saya geprek-geprek dulu. Oke, sisihkan. Kemudian ada daun salam, ini saya pakai 2 lembar. Kemudian daun jeruknya ini saya pakai agak banyak ya. Oke, sisihkan. Kemudian saya tambahkan 1 lembar daun kunyit ya teman-teman. Kalau membuat gulai itu ada daun kunyitnya, rasanya lebih sedap dan aromanya lebih wangi. Oke, kita sisihkan. Kemudian ada santan, ini saya menggunakan 600 ml santan segar. Untuk tingkat kekentalan ini sedang aja ya. Kalau teman-teman mau menggunakan santan instan juga boleh, silahkan saja. Sisihkan dulu, lanjut siapkan penggorengan. Ini bumbunya akan saya tumis ya. Ini boleh ditambahkan minyak, boleh enggak ya teman-teman, karena ini tadi saya menghaluskan dengan menambahkan minyak goreng, jadi tidak saya tambahkan minyak lagi ya. Nanti kalau kurang boleh ditambahkan. Ditumis sampai matang, aromanya harum dan juga berubah warna, warnanya lebih matang seperti ini teman-teman. Setelah bumbunya matang seperti ini, kita matikan kompornya dan kita beralih lagi ke rebusan kambingnya ya. Ini airnya sudah menyusut dan dagingnya juga sudah empuk teman-teman. Sekarang masukkan rempah yang kita utuhkan ya, ada bunga lawang, cengkeh dan lain-lain, dan juga bumbu aromatiknya, daun salam, lengkuas, serai, daun kunyit, dan juga daun salam, daun jeruk ya. Aduk sebentar. Kemudian saya masukkan bumbu yang sudah ditumis. Aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata, dan ini direbus dulu sampai bumbunya agak meresap ya teman-teman. Kurang lebihnya direbus 5-7 menit ya. Oke, kita tutup dulu. Setelah direbus 5-7 menit, ini bumbunya sudah meresap ya teman-teman, aromanya juga sudah harum. Sekarang saya masukkan santannya. Kalau teman-teman menggunakan santan instan, harus dicairkan dulu dengan penambahan air ya, biar warnanya lebih cantik. Ini saya tambahkan cabai rawit merah, kemudian saya tambahkan garam, kaldu jamur. Kalau teman-teman suka bisa ditambahkan dengan sedikit gula pasir. Kemudian diaduk-aduk sampai semuanya tercampur rata. Kalau misalnya santannya masih terlalu kental atau kuahnya masih terlalu kental, bisa ditambahkan lagi airnya ya. Oke, ini saya tambahkan juga bawang goreng biar rasanya lebih sedap, aromanya lebih harum. Kemudian kita aduk-aduk, masak sampai kuahnya mendidih tanak ya. Kalau rasanya sudah pas, kita matikan kompornya dan pindah ke piring saji. Kita akan sajikan di meja makan. Ini aromanya benar-benar sangat menggugah selera, nggak ada baunya ya, nggak ada bau perengus maksudnya. Dan ini warnanya juga cantik sekali. Saya tambahkan bawang goreng di atasnya biar makin mantap. Oke teman-teman, gulai kambing sudah siap untuk disajikan. Dinikmati selagi masih hangat dengan nasi putih hangat. Ini enak banget ya. Kuahnya sedap banget dan dagingnya juga empuk. Oke teman-teman, yang pertama kita siapkan ayam kampung. Ini saya menggunakan setengah ekor ya teman-teman. Dan ini juga sudah saya potong-potong. Untuk potongannya ini disesuaikan selera masing-masing dan sudah saya cuci bersih ya. Selain ayam kampung, teman-teman juga bisa menggunakan ayam petelur ya. Tekstur dagingnya itu hampir sama dengan ayam kampung. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan sisihkan terlebih dahulu ya. Kita akan siapkan bumbu-bumbunya yang lainnya. Ini ada serai, saya menggunakan 1 batang dan kita geprek terlebih dahulu biar aromanya nanti keluar ya. Kita sisihkan. Selanjutnya ada lengkuas, ini kita geprek juga.
kemudian daun jeruk, daun salam. Kita sisihkan dulu. Selanjutnya kita siapkan bumbu halus. Ini ada bawang putih. Kita potong-potong dulu biar nanti blendernya lebih mudah ya. Kemudian bawang merah. Ini perpaduan antara bawang merah dan bawang putih. Saya menggunakan lebih banyak bawang putihnya ya teman-teman. Kemudian kemiri, cabai merah keriting, ini kita potong ya. Kemudian juga ada cabai rawit hijau. Teman-teman kalau suka lebih pedas lagi bisa menggantinya dengan cabai rawit merah ya. Kemudian juga ada lada dan juga ketumbar. Selanjutnya bumbu-bumbu ini akan kita haluskan menggunakan blender biar tekstur bumbunya nanti lebih halus ya. Tambahkan ketumbar dan juga lada bubuk ya, kita masukkan juga lada bubuknya dan juga tambahkan air untuk menghaluskan. Oke teman-teman, ini bumbu yang sudah dihaluskan, hasilnya seperti ini. Selanjutnya bumbu ini akan kita masak ya. Kita masak tanpa menggunakan minyak terlebih dahulu. Kita masak bumbunya ini sampai mengental. Setelah bumbunya mengental, baru kita tambahkan minyak goreng. Lalu aduk-aduk sebentar. Lalu tambahkan daun salam, lengkuas, serai, dan juga daun jeruk. Kita tumis bumbunya ini sampai baunya harum. Lalu masukkan ayam. Aduk sebentar. Ini sampai bumbunya tercampur rata ya. Lalu tambahkan air secukupnya saja untuk merebus ayamnya ya teman-teman. Nanti kalau misalnya kurang bisa ditambahkan lagi airnya. Lalu tutup. Masak sampai ayamnya empuk. Setelah ayamnya empuk, baru kita tambahkan kecap manis. Ini sekitar 2-3 sendok ya teman-teman, atau sesuai selera masing-masing. Tambahkan garam secukupnya, kaldu jamur, dan juga gula merah sedikit saja ya teman-teman. Lalu kita aduk sampai tercampur rata. Oke, selanjutnya kita akan tutup lagi ya, dan kita kecilkan apinya. Masak dengan api kecil hingga bumbunya itu meresap dan kuahnya mengental. Oke teman-teman, ini kuahnya menyusut, mengental, dan kita akan aduk. Jangan lupa untuk cek rasa ya teman-teman. Ini aromanya juga sudah sangat menggugah selera sekali. Oke teman-teman, selanjutnya akan kita matikan kompornya ya, dan kita akan pindah ke piring saji. Warnanya sangat cantik sekali dan sangat menggiurkan. Ini bumbunya juga sangat meresap di dagingnya ya teman-teman. Pokoknya ini enak banget. Asalkan teman-teman nanti proses memasaknya itu benar, pasti rasanya akan nikmat banget, lezat, pokoknya luar biasa mantap ya. Dan pedasnya juga pas kalau menurut saya. Kalau teman-teman suka pedas bisa ditambahkan lagi untuk takaran cabenya ya. Kita tambahkan kuahnya.
Dan selanjutnya tambahkan juga bawang goreng ya untuk taburan di atasnya, biar aromanya juga lebih mantap ya teman-teman, dan rasanya juga makin sedap. Oke teman-teman, menu masakan ayam kampung bumbu kecap pedas sudah siap disajikan. Sangat mudah bukan cara membuatnya? Dengan bumbu sederhana menghasilkan cita rasa yang sangat sedap, lezat, dan juga nikmat, asalkan proses memasaknya juga benar ya. Dan ini juga sangat cocok dinikmati bersama nasi hangat. Siap-siap untuk nambah terus makan ya teman-teman. Ini sangat enak sekali. Silahkan nanti dipraktekkan resep dari Risna di DWD. Recommended buat teman-teman yang ada di rumah ya. Yang pertama, siapkan ayam kampungnya. Ini saya menggunakan 1 ekor, sudah saya potong. Ini saya potong 1 ekor tuh menjadi 14 bagian. Ini sudah saya cuci bersih, saya gunakan jeruk nipis. Kalau teman-teman di rumah tidak ada jeruk nipis, bisa diganti dengan garam ya. Kemudian dibilas. Tambahkan serai dan juga jahe. Tambahkan air, ini dikira-kira saja airnya. Pokoknya ayamnya ini harus kecelup ya teman-teman. Kemudian tutup dan nyalakan kompornya. Rebus ayamnya sampai empuk. Silahkan gunakan teknik yang teman-teman tahu. Kalau teknik saya, ini saya rebus pagi hari. Setelah mendidih selama 10 menit saya matikan. Kemudian sore saya rebus kembali. Setelah 10 menit saya matikan. Baru besok paginya saya masak ya teman-teman, saya bumbuin. Oke teman-teman, ini ayamnya sudah empuk. Sekarang kita siapkan bumbu-bumbunya. Dari bumbu yang akan dihaluskan dan bumbu yang tinggal dicemplungkan ya teman-teman. Nah, di sini saya menggunakan bawang putih, agak sedikit banyak dari bawang merahnya. Ini saya gunakan 14 siung, bawang merahnya itu 13 siung. Kemudian ada 6 butir kemiri. Ini ada ketumbar utuh, saya gunakan 1 sendok makan munjung, kemudian setengah sendok makan jintan, 1 sendok teh lada bubuk, 1 senti kunyit, 2 senti kayu manis, 2 keping bunga lawang, 3 buah kapulaga, dan ini ada pala sedikit saja ya teman-teman, dan 2 bungkus kaldu jamur. Kemudian cabai, ini saya menggunakan ada 4 macam cabai. Ada cabai merah besar, ini saya gunakan 2 buah. Kemudian juga cabai merah keriting 10 buah. Kemudian cabai rawit hijau dan juga cabai rawit merah, ini disesuaikan selera saja ya untuk tingkat kepedasannya. Dan ini cabainya sudah saya rebus biar nanti warnanya juga cantik dan baunya tidak langu. Kemudian untuk bumbu cemplungnya, ini saya menggunakan daun salam 3 lembar, 2 batang serai, 1 ruas lengkuas, 5 lembar daun jeruk, dan juga 1 lembar daun kunyit. Ini daun kunyitnya sudah saya potong-potong, dan ini semua sudah dicuci bersih ya teman-teman. Kemudian ada garam dan juga santan. Ini santannya saya gunakan 600 ml dari kelapa segar ya. Kalau santannya mau menggunakan santan instan juga silahkan ya teman-teman, disesuaikan selera masing-masing saja. Oke, sekarang siapkan blender. Ini bumbunya akan saya blender ya. Semua bumbu yang dihaluskan termasuk rempah-rempahnya tadi, bawang putih, bawang merah, cabai, kemudian ketumbar, lada, pala, jintan, dan juga ada kayu manis dan teman-temannya. Ini saya haluskan menggunakan blender karena ini cukup banyak ya, jadi saya nggak sanggup untuk mengulek. Tapi kalau teman-teman mau diulek ya silahkan. Katanya sih kalau diulek katanya lebih enak ya, tapi kalau menurut saya sih yang penting cara penumisan bumbunya yang benar, pasti rasanya juga sangat enak. Nah, ini bumbu yang sudah dihaluskan, teksturnya tuh sangat halus seperti ini. Selanjutnya akan saya tumis. Masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi ke dalam minyak yang panas. Kemudian diaduk sampai tercampur rata. Dan tumis bumbunya ini sampai berubah warna dan juga baunya harum. Lalu tambahkan lengkuas yang sudah digeprek, daun salam, kemudian ada serai, daun jeruk. Ini seperti biasa ya, saya sobek dulu. Kemudian ada daun kunyit, dan tumis kembali.
Bagi teman-teman yang baru menemukan channel Risnadi DVD, saya ucapkan selamat datang. Dan apabila teman-teman suka dengan resep maupun video yang saya bagikan, jangan lupa untuk tekan tombol like, komen, share juga di media sosial yang teman-teman punya ya. Dan juga subscribe tentunya, yang belum subscribe, subscribe itu gratis loh. Dan aktifkan juga loncengnya agar teman-teman dapat notif video terbaru dari channel Risnadi DVD. Terima kasih. Oke teman-teman, ini bumbunya sudah matang ya, warnanya juga sudah cantik seperti ini. Ini baunya juga sudah sangat harum. Sekarang kita beralih ke ayam. Ini ayamnya juga sudah empuk ya teman-teman. Sekarang kita masukkan bumbu yang sudah ditumis tadi. Masukkan semua. Ini sisa-sisanya diberi air ya teman-teman, sayang banget kalau kebuang. Lalu aduk sampai tercampur rata bumbunya, sambil terus direbus. Untuk kaldunya ini saya tetap menggunakan rebusan dari ayamnya. Oke teman-teman, ini sudah tercampur rata bumbunya. Selanjutnya akan saya tambahkan santan. Ini santannya dimasukkan semua. Untuk kuahnya itu disesuaikan selera masing-masing saja ya teman-teman. Kalau teman-teman kuahnya mau yang lebih banyak ya ditambahkan lagi santannya. Tambahkan garam. Ini saya kasih 1 sendok teh dulu. Kemudian 2 bungkus kaldu jamur. Aduk sampai tercampur rata. Kalau santan sudah masuk seperti ini harus sering diaduk ya, biar tidak pecah santannya. Ini akan saya cicipin dulu. Masih kurang asin, saya tambahkan lagi setengah sendok teh munjung ya. Untuk garam itu disesuaikan selera masing-masing teman-teman, karena tingkat keasinan garam juga berbeda ya, setiap merek pasti berbeda. Dan ini saya tambahkan juga bawang goreng biar aromanya lebih harum. Jadi sebelum mendidih semua itu bawang gorengnya dimasukkan. Setelah rasanya pas dan juga sudah mendidih, bisa kita matikan kompornya. Dan ini hasilnya ya teman-teman, yang sudah matang. Ini sudah saya matikan kompornya dan saya pindah ke mangkok saji. Ini akan saya plating, saya sajikan untuk makan. Warnanya sangat cantik sekali ya teman-teman, dan ini dagingnya itu sangat empuk ya, tanpa menggunakan presto. Kalau menggunakan presto rasanya pastinya berbeda ya, lebih enak kalau direbus manual. Oke teman-teman, gulai ayam kampung sudah siap untuk disajikan. Warnanya sangat cantik dan ini aromanya juga sangat enak banget, harum. Pokoknya rasanya juga gurih, agak sedikit pedas, enak banget, sangat cocok dinikmati bersama keluarga di hari spesial. Untuk bahannya ini sudah saya siapkan labu siam ukuran besar, sudah saya kupas. Lanjut sekarang saya akan iris ya. Ini diiris untuk ketebalan nggak sampai setengah senti teman-teman, atau bisa juga disesuaikan selera aja ya. Kemudian diiris lagi korek api seperti ini, panjang-panjang. Kalau sudah diiris semua, kita pindah dalam mangkok. Kemudian tambahkan 1 sendok teh garam ya. Kemudian tambahkan air. Aduk-aduk. Ini nanti kita cuci sampai bersih ya teman-teman. Oke, kita akan bilas ya dan sisihkan. Kemudian bahan yang kedua ada telur puyuh. Ini saya pakai 12 butir. Untuk jumlah telur ini bisa disesuaikan kebutuhan masing-masing aja ya. Kemudian ada krecek atau kerupuk kulit yang khusus untuk sayur, atau juga disebut rambak ya kalau di tempat teman-teman apa namanya, silahkan komen di bawah ya. Ini saya pakai 1 mangkok aja. Sisihkan. Lanjut kita siapkan untuk bumbunya. Ada bawang putih, ini saya menggunakan 8 siung ya. Ini diiris kecil-kecil dulu sebelum kita haluskan. Kemudian ada 12 siung bawang merah, ini sama diiris kecil-kecil dulu. Ini nanti bumbunya akan saya haluskan menggunakan blender aja ya teman-teman. Kemudian ada kemiri, ini saya pakai 3 butir ya kemirinya. Ini enggak saya sangrai teman-teman, langsung aja. Lanjut ada kunyit 1 cm.
Ini teman-teman kalau mau kunyitnya boleh dibakar dulu ya. Kemudian ada cabai, ini sudah direbus cabenya. Saya menggunakan cabai rawit ada 11 buah, kemudian cabai merah keriting 17 buah, atau bisa juga disesuaikan aja ya untuk tingkat kepedasannya. Kemudian masukkan dalam blender. Ini saya tambahkan 2 sendok teh ketumbar butiran. Kemudian ada setengah sendok teh lada butiran. Untuk membantu menghaluskan ini saya tambahkan air ya, boleh juga diganti dengan minyak goreng. Kalau sudah halus kita bisa sisihkan dulu. Siapkan bumbu aromatiknya, ada jahe ini saya pakai kurang lebih 1 cm, kemudian lengkuas ini 1 jempol jari ya. Ini saya dapat lengkuasnya tua jadi agak keras teman-teman, ini cukup saya iris aja ya, atau mau digeprek juga boleh, silahkan. Lanjut ada 3 lembar daun jeruk, ini disobek ya biar aromanya nanti lebih keluar. Kemudian ada daun salam, ini saya pakai 3 lembar juga, sisihkan. Lanjut saya menggunakan santan, ini kurang lebih 400 ml ya. Untuk tingkat kekentalan santannya ini sedang aja ya teman-teman. Lanjut kita akan tumis dulu bumbunya. Tumis bumbunya sampai harum ya, sampai matang. Sebelumnya kita masukkan dulu bumbu aromatiknya, kemudian tumis kembali sampai bumbunya benar-benar matang, berubah warna. Nah kira-kira seperti ini teman-teman, ini aromanya sudah harum banget, nggak langu, ini sudah cukup ya. Sekarang saya masukkan irisan labu siam. Kita aduk dulu ya teman-teman, kita aduk dulu sebentar. Oke teman-teman, ini sudah cukup ya. Sekarang saya tambahkan air. Untuk penambahan air ini kira-kira 200-300 ml ya. Bisa juga diganti dengan santan encer ya teman-teman. Kemudian diaduk kembali sampai semuanya tercampur rata. Lalu masukkan telur puyuh. Masukkan juga kerupuk kreceknya ya. Kemudian diaduk-aduk. Ini saya akan masak labu siamnya sampai tingkat kematangannya sekitar 70% dan juga kreceknya lembek. Kalau sudah bisa kita masukkan santannya. Kita aduk dulu ya teman-teman biar santannya tidak pecah. Oke, sekarang saya akan tambahkan garam secukupnya aja. Kemudian kaldu jamur atau penyedap yang biasa teman-teman gunakan, dan di sini saya tambahkan juga sedikit gula pasir ya. Kemudian diaduk kembali sampai semua bumbunya tercampur rata. Dan ini sebelum mendidih saya tambahkan bawang goreng teman-teman, ini wajib ada ya biar aromanya lebih harum dan rasa kuahnya lebih sedap pastinya. Kemudian diaduk-aduk. Jangan lupa untuk koreksi rasa ya, kalau masih kurang asin bisa ditambahkan garamnya, dan masak sampai kuahnya mendidih tanak ya. Kalau kuahnya sudah mendidih tanak, rasanya sudah pas, kita matikan kompornya. Lanjut kita pindah ke mangkok saji, kita akan plating dan kita sajikan di meja makan ya. Oke teman-teman, sambal goreng labu siam, krecek dan juga telur puyuh sudah siap untuk disajikan. Ini langsung saya cicipin ya dengan nasi putih. Ini saya tambahkan lagi bawang goreng teman-teman biar makin mantep ya. Dimakan gini aja sudah sangat enak banget ya, tanpa lauk lagi. Atau mau ditambah lauk kerupuk juga boleh, silahkan dicobain ya. Ini beneran sangat enak banget, kuahnya sedap, pedasnya juga pas. Oke teman-teman, kita siapkan ati ayamnya terlebih dahulu. Ini ati ayam saya pakai 500 gram tanpa ampela ya, dan ini ada tambahan jantung ayamnya, dan ini sudah saya cuci bersih. Selanjutnya akan saya rebus. Siapkan panci, tuang ati ayamnya, dan kita tambahkan bumbu aromatik, jahe, daun jeruk, daun salam. Kalau teman-teman ada serai boleh ditambahkan serai ya. Kemudian tambahkan juga ketumbar bubuk, ini saya pakai 1 sendok teh, garam setengah sendok teh, dan saya tambahkan kunyit bubuk setengah sendok teh. Kalau teman-teman mau menggunakan kunyit segar boleh. Kemudian tambahkan air. Kita aduk sampai rata sambil terus dimasak. Masak hingga atinya matang. Ini airnya sudah menyusut, atinya sudah matang, kita matikan kompornya lalu angkat.
Dan kita diamkan dulu sampai dingin ya, biar kita bisa potong-potong atinya. Oke, kita sisihkan terlebih dahulu. Lanjut kita siapkan bahan kedua. Ini saya menggunakan kacang kapri. Ini saya pakai 1 bungkus teman-teman. Kalau di tempat saya sudah dibungkusin seperti ini ya. Ini harganya 5.000 1 bungkusnya. Dan ini bagian ujung-ujungnya ini saya ambil ya, saya potong dan seratnya juga kita buang. Kalau sudah, kita akan cuci sampai bersih dan sisihkan dulu. Kembali ke ati lagi ya. Ini saya mau potong-potong karena atinya sudah dingin. Kita potong-potong. Untuk potongan ati ini bisa disesuaikan selera masing-masing ya. Boleh gede-gede, boleh kecil-kecil. Oh ya teman-teman, mohon maaf banget ya, ini suara saya lagi serak-serak karena lagi batuk, jadi kurang enak didengar ya. Oke, kita sisihkan. Lanjut kita siapkan untuk bumbunya. Saya pakai bawang putihnya ini 6 siung ya, dipotong kecil-kecil sebelum dihaluskan. Kemudian bawang merah ini saya pakai 11 siung, potong kecil-kecil juga ya. Kemudian ada kemiri, saya pakai 4 butir. Ini kemirinya boleh disangrai dulu, boleh enggak ya. Kemudian ada cabai, ini cabainya sudah saya rebus terlebih dahulu. Ini saya menggunakan cabai merah besar untuk warnanya biar cantik, dan juga ada cabai rawit untuk rasa pedasnya. Kalau teman-teman di rumah tidak ada cabai merah besar, boleh diganti dengan cabai merah keriting. Oke teman-teman, ini bumbunya sudah saya masukkan dalam blender. Kemudian tambahkan minyak goreng untuk membantu menghaluskan. Dan ini saya tambahkan juga setengah buah bawang bombay biar aromanya nanti harum ya teman-teman. Dan saya tambahkan juga 1 ruas lengkuas, ini boleh dikeprek, boleh diiris. Kemudian 3 lembar daun jeruk, ini disobek dulu ya biar aromanya lebih keluar. Dan saya tambahkan juga 3 lembar daun salam. Oke, semuanya sudah siap. Sekarang kita akan goreng dulu ati yang sudah kita potong-potong. Ini digoreng sebentar aja ya teman-teman, nggak usah sampai kering ya. Oke teman-teman, kira-kira seperti ini aja. Ini sudah cukup. Warnanya jadi sedikit kecoklatan. Sekarang saya akan angkat dan tiriskan dulu. Sisihkan. Kita masih menggunakan wajan yang sama ya. Saya sudah tuang minyaknya, kita nggak pakai minyaknya lagi. Dan kita tumis dulu bumbu yang sudah kita haluskan sampai bumbunya matang, aromanya harum dan berubah warna. Kemudian tambahkan bawang bombay, bumbu aromatiknya, daun jeruk, daun salam, lengkuas. Kemudian kita tumis kembali sampai aromanya keluar ya. Oke teman-teman, ini sudah cukup. Sekarang saya tambahkan kacang kaprinya. Tambahkan air sedikit saja. Di sini saya tidak menggunakan santan ya. Meskipun tidak pakai santan, ini rasanya tetap enak banget. Aduk sebentar biar bawahnya tidak gosong. Sekarang saya akan bumbuin dengan garam, gula pasir sedikit aja, kalau mau pakai gula merah juga boleh. Dan ini saya tambahkan kaldu jamur atau penyedap yang biasa teman-teman gunakan. Aduk kembali sampai semua bumbunya tercampur rata. Masak hingga bumbunya mengental. Oke teman-teman, kuahnya sudah mengental. Masukkan ati yang sudah kita goreng. Kemudian diaduk sampai semua bumbunya tercampur rata. Jangan lupa untuk koreksi rasa ya. Kalau rasanya sudah gurih, sudah sedap, kita matikan kompornya. Lanjut kita pindah ke piring saji. Kita akan sajikan di meja makan. Untuk lauk, teman makan nasi putih ini sudah sangat enak banget ya. Apalagi ditambah capcay atau cah kangkung, ini juga cocok banget. Selain untuk menu sehari-hari, ini bisa juga untuk ide jualan lauk matang, atau bisa juga untuk isian nasi box. Silahkan nanti dicoba. Semoga teman-teman suka dengan resep yang saya bagikan dan resep ini bisa bermanfaat. Sebelum memulai memasak, ini sudah saya siapkan bahan-bahannya. Ada daging, kemudian santan, kentang, bumbu. Nah, ini daging yang saya gunakan ini sebanyak 2 kilo, sudah saya potong-potong ya seperti ini. Dan ini juga saya sudah cuci bersih ya teman-teman. Dan ini saya gunakan memang khusus untuk daging rendang, jadi ada serat dan juga lemaknya ya, meskipun lemaknya tidak banyak. Dan ini dagingnya juga tergolong daging yang bagus ya teman-teman. Kemudian ada kentang, ini saya menggunakan kentang yang kecil-kecil memang khusus untuk rendang ya. Ini saya gunakan sebanyak setengah kilo.
Nah, di sini saya tambahkan untuk rempahnya ya teman-teman, biar rasanya lebih mantap, aromanya juga lebih kuat lagi. Ini ada kemiri, kayu manis, jintan, pala, bunga lawang, cengkeh, kemudian ketumbar, ada lada juga. Kemudian ada juga kapulaga ya. Kemudian saya juga menggunakan bumbu yang saya beli di pasar ya. Ini bumbu khusus untuk rendang. Ini saya beli untuk daging ukuran 2 kilo ya teman-teman, dan sebenarnya ini sudah komplit ya untuk bumbu-bumbunya, tapi karena saya merasa kurang sedap ya kalau hanya menggunakan bumbu ini saja, jadi saya tambahkan bumbu rendang yang lainnya. Dan bumbunya ini nanti akan saya tumis sampai benar-benar matang ya teman-teman, jadi biar aromanya juga dapat, rasanya juga enak ya. Oke, selanjutnya ini juga saya tambahkan bawang merah, bawang putih, kemudian ada cabai rawit ya biar rasanya agak sedikit pedas, kemudian juga ada cabai merah keriting. Di sini saya menggunakan bawang putih, bawang merahnya agak banyak ya teman-teman, biar rasanya benar-benar mantap. Kemudian saya gunakan juga serai, daun jeruk, dan juga daun salam, ditambah daun kunyit. Ini sudah saya cuci bersih semua. Kemudian ada santan, ini saya gunakan 3 butir kelapa ya. Semakin banyak kelapa yang kita gunakan, itu akan semakin bagus hasilnya dan semakin enak rasanya. Kemudian untuk bumbu-bumbu ini sebelum dihaluskan, saya potong-potong terlebih dahulu biar nanti mudah untuk dihaluskan. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel Risnadi DVD, saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung. Jangan lupa untuk subscribe channel ini ya, agar bisa berkembang dengan baik. Tanpa dukungan kalian, channel ini bukanlah apa-apa. Saya ucapkan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah selalu support hingga saat ini. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pahala yang berlipat. Amin. Oke teman-teman, ini sudah dipotong-potong ya, dan ini kemirinya juga dipotong juga seperti ini. Kemudian masukkan ke dalam blender untuk dihaluskan. Untuk rempahnya juga dimasukkan ya teman-teman, dan tambahkan minyak goreng untuk membantu menghaluskannya. Oke teman-teman, sekarang kita akan tumis bumbu jadinya terlebih dahulu ya. Ini ditumis sampai aromanya harum, kemudian bumbunya ini menyusut ya, berubah warna juga. Kalau kita menggunakan bumbu jadi seperti ini, kita menumisnya harus lama ya teman-teman, sampai benar-benar aromanya tuh keluar, kemudian untuk warnanya juga berubah, dan juga teksturnya itu agak sedikit mengering ya teman-teman. Jadi nanti akan didapat rasa yang sangat enak banget, dan rasanya juga tidak akan asam ya. Kalau sudah mengental seperti ini, bisa kita tambahkan bumbu tambahannya tadi ya. Dimasukkan semua. Lalu tumis kembali bumbunya sampai matang. Nah, ini numisnya agak lama ya teman-teman. Setelah bumbu tambahannya masuk, kita tumis lagi agak lama. Kita tambahkan juga rempah daunnya ya, ada serai, daun salam, daun jeruk. Ini daun jeruknya bisa disobek dulu, bisa enggak ya, terserah sesuai selera. Kemudian juga masukkan daun kunyitnya. Masak kembali sambil terus diaduk-aduk seperti ini biar bawahnya tidak kosong ya. Ini aromanya sudah keluar, harum banget. Kalau bumbunya sudah matang, kita bisa masukkan santannya. Ini blendernya saya bersihin dulu ya, sayang banget bumbunya masih ada yang tertinggal. Lalu masukkan santan. Untuk santan, kalau mau yang lebih enak itu 1 kilo daging bisa menggunakan 3 butir kelapa ya. Tapi ini saya menggunakan 3 butir kelapa untuk 2 kilo daging ya teman-teman. Itu juga sudah sangat enak ya, meskipun hanya menggunakan 3 butir kelapa. Ini diaduk terus ya teman-teman, jangan sampai pecah ya. Kalau sudah keluar minyak, baru kita masukkan dagingnya.
aduk sampai tercampur rata sambil terus dimasak ya. Ini sesekali aja nanti diaduk ya teman-teman. Oke, kita masak ya sampai dagingnya empuk dan kuahnya juga menyusut. Untuk penambahan garam dimasukkan belakangan saja ya teman-teman. Kalau kuahnya sudah mulai mengental, kita bisa masukkan garamnya. Oke teman-teman, ini rendang yang sudah saya masak selama 2,5 jam. Ini warnanya juga sudah cantik ya, minyaknya juga sudah keluar. Selanjutnya masukkan kentang, masukkan semua. Ini saya menggunakan setengah kilo ya, jadi 2 kilo daging, setengah kilo kentang. Oke, sekarang kita bisa tambahkan garam dan juga kaldu jamurnya atau penyedap yang lainnya, silahkan ya, disesuaikan selera saja. Kemudian aduk sampai tercampur rata, dan ini akan saya masak lagi sampai kuahnya menyusut mengental kurang lebih 1 jam lagi dengan menggunakan api yang kecil biar bumbunya bisa meresap. Jadi kita nggak perlu merebus sampai 8 jam ya, cukup 3,5 jam sampai 4 jam itu sudah enak banget. Oke teman-teman, ini sudah 3,5 jam dan dagingnya juga sudah empuk, kuahnya sudah mengental seperti ini. Nah, ini kalau di keluarga saya sukanya seperti ini ya, kuahnya tidak terlalu kering, jadi rendangnya masih basah seperti ini. Nah, ini akan saya matikan kompornya ya, ini sudah cukup ya. Tapi kalau teman-teman mau rendangnya lebih kering, bisa dimasak lagi sampai mengental dan warnanya kehitaman. Oke teman-teman, masak rendang kali ini sudah selesai ya, dan ini rasanya sangat enak banget, dagingnya empuk, bumbunya juga meresap, warnanya juga masih cantik seperti ini. Silahkan nanti dicoba ya resep dari channel Risnadi DWD, semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir, sampai ketemu lagi di next video insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye.